Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madya ID Channel. Pada video kali ini, kita akan bahas materi tentang pokok pikiran dalam teks percakapan, mapel bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang materi ini, kalian harus tahu dulu ya, apa itu pokok pikiran. Nah, sebelumnya sudah pernah saya upload tentang materi pokok pikiran dan nama-nama lain dari pokok pikiran. Silahkan langsung cek saja di pojok kanan atas ya. Jadi pokok pikiran itu banyak namanya, ada gagasan utama, ada ide pokok, ada pikiran pokok, ada ide pokok, nah macam-macam. Jadi silahkan langsung saja cek dulu jika belum nonton videonya, biar nanti lebih paham jika menemukan soal-soal dengan kata lain selain pokok pikiran. Apa itu teks percakapan? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih yang membahas suatu persoalan pada dialog. Pokok pikiran juga dapat ditemukan dalam teks percakapan. Apa yang perlu kita perhatikan dalam menuliskan informasi dari suatu teks? Nah, kita perlu menuliskan kalimat-kalimat yang runtut dengan memperhatikan ejaan yang benar untuk menuliskan informasi dari suatu teks. Jadi jika ada teks atau ada kalimat-kalimat atau bahkan ada kata-kata yang sering diulang dalam suatu teks dialog tersebut, bisa kita identifikasi bahwa kalimat tersebut atau kata tersebut adalah pokok pikirannya. Nah, yang pertama, untuk menentukan pokok pikiran tersebut yaitu mendengarkan atau membaca teks percakapan. Nah, jadi kalau misalnya percakapan itu kan ada dua jenis ya, yaitu teks atau kita mendengarkan orang saling berbicara, berdialog. Lalu yang kedua, kita tentukan topik teks percakapan. Ya, mereka bahas apa sih? Nah, topik itu yang dibahas apa? Jika mereka membahas tentang IT, berarti mereka tidak akan membahas yang lain selain IT. Jika mereka membahas tentang komputer, ya berarti yang mereka bahas seputar tentang komputer. Jadi topik itu adalah temanya ya, apa yang mereka bahas. Lalu yang ketiga, tentukan pokok pikiran yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Ya, ini bisa kita dengan cara garis bawahi pokok pikiran yang kita duga itu adalah pokok pikiran dalam suatu teks. Lalu kita mencatat informasi penting yang ada pada teks percakapan tersebut. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks. Jadi setelah kita tadi menulis, dan sudah selesai ya, kita udah ngerti itu apa pokok pikiran dari teks percakapan yang dibahas, kita ceritakan kembali ke orang lain. Jadi ketika kita menceritakan ke orang lain, insya Allah kita ini sudah paham apa yang sedang dibahas. Oke. Yang pertama, setelah kita mencatat informasi-informasi penting dalam teks, kita langsung menentukan pokok pikiran dari teks yang dibaca atau kita dengar tadi, ya. Terus kita buat kalimat yang runtut, ya, kalimat utama yang berisi pokok pikiran tersebut. Lalu kita susun kalimat-kalimat yang tadi, terus kita tambahin kalimat pengembang sehingga menjadi teks yang baru. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin satu paragraf cukup. Nah, silahkan diperhatikan teks berikut. Ayah dan Aldi ya, di sini pemerannya hanya dua orang sedang berdialog. Sudah siap Aldi? Sudah ya. Kalau begitu, ayo kita mulai lari pagi ini mengelilingi lapangan di seberang sana. Memangnya untuk apa kita melakukan itu ya? Lari itu termasuk jenis olahraga yang paling mudah dan murah untuk dilakukan. Sama seperti olahraga yang lainnya. Dengan berlari, bisa membuat tubuhmu menjadi lebih sehat dan bugar. Selain itu, apakah ada manfaat lainnya ya? Tentu saja ada. Lari bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Olahraga ini juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres atau tekanan akibat pekerjaan atau tugas-tugas yang lainnya. Dengan melakukan olahraga lari, pikiran seseorang akan menjadi lebih santai sehingga suasana hati dan pikiran menjadi lebih baik.
Oh, begitu ya. Baik, banyak juga ya manfaat dari lari. Kalau begitu, Aldi juga akan melakukan lari pagi secara teratur mulai dari sekarang. Nah, kita perhatikan teks yang akan menjadi pokok utamanya. Di sini sengaja memang susunannya saya pisah ya, 3-3, biar lebih gampang mengidentifikasinya. Sudah siap Aldi? Sudah. Nah, ini pembuka ya. Ini pembuka. Kalau begitu kita mulai lari. Nah, di sini mulai nih. Ada kata-kata mulai lari mengelilingi lapangan di seberang sana. Di sini kalimat di bold atau yang ditebalkan adalah lari, karena di sini adalah kegiatan ya. Kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus si Aldi tanya lagi, untuk apa kita melakukan itu? Nah, itu maksudnya di sini adalah lari, ya. Untuk apa kita melakukan lari itu, ayah? Nah, lari itu, nah di sini lagi-lagi dijelaskan lari itu, bla 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 bla. Nah, ini yang digarisbawahi adalah kalimat penjelas, ya, menjelaskan bahwa lari itu banyak manfaatnya. Nah, selain itu, apakah ada manfaat lainnya? Nah, selain itu maksud di sini selain dari apa yang dijelaskan oleh ayah tadi, apakah ada manfaat yang lainnya selain bisa membuat tubuh lebih sehat dan lebih bugar? Nah, di sini ayah menjelaskan lagi lari. Nah, jadi berkali-kali menjelaskan tentang lari. Oke ya. Berarti kita pokok pikirannya ada di bagian lari. Nah, terus bagian terakhir. Nah, bagian terakhir di sini Aldi memberikan kesimpulan. Lagi-lagi dia menuliskan atau mengatakan lari. Nah, terus dia jelaskan juga ada manfaat lari. Ya sudah ketemu nih. Berarti kalimat utamanya ada di bagian lari. Kata yang paling sering muncul adalah lari atau berlari ya, dan menjelaskan mengenai manfaat dari berlari tadi itu. Maka topik teks percakapan tersebut adalah tentang manfaat berlari. Nah, jadi kalau kita mau buat suatu teks penjelas atau teks tambahan lagi atau teks kesimpulan, bisa kita ambil nih kata-kata manfaat berlari. Kalau topiknya tentang manfaat berlari, tapi kalau pokok pikirannya berarti manfaat berlari sangat berguna bagi tubuh. Seperti itu ya. Ya, mungkin sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Tadi juga kita dapat pahami bahwa pokok pikirannya ada di bagian belakang. Nah, ingat-ingat kembali, pokok pikiran di bagian belakang itu berarti termasuk teks apa? Teks deduktifkah, induktif, atau interaktif, atau teks campuran. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komen. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.